Kota Gede menarik untuk dilihat dan didalami. Sekarang terjadi banyak sekali perubahan secara fisik, secara sosial, secara komunitas, secara kultural. Karena ada faktor 2006 terjadi bencana gempa. Banyak rumah-rumah yang roboh di sini. Lalu kami menggunakan pemetaan, menggerakkan anak-anak muda untuk memetakan apa yang hilang di kampungnya. Dari proses pemetaan yang paling luar biasa kami temukan adalah sejarah tentang kejayaan pengrajin perak Kota Gede. Bapak saya, kakak saya itu juga pengrajin, jadi otomatis sejak kecil sudah belajar. Dari ayah dan kakek-kakek saya itu kan dulu perajin perak, saya meneruskan itu. Jadi saya jadi pengrajin sejak 1965 sampai sekarang. Setelah abad 19, ini kerajinan perak berkembang pesat. Bahkan waktu itu pernah diikutkan ke pameran di Amerika dan Jepang. Dulu di zaman kerajaan mereka jaya, produknya dipakai oleh keraton, kemudian masyarakat luas sampai Eropa juga membeli produk-produk dari pengrajin. Kemudian ada bom Bali, ada gempa Jogja, itu membuat pengrajin kemudian beralih profesi. Sampai sekarang hilang, profesi itu hilang. Pengrajin perak menjadi buruh, bukan lagi sebagai seniman. Waktu terjadi pengurangan pesanan, ini banyak ya perajin menganggur. Sekitar tahun 90-an itu kan setiap rumah bahkan 75% itu perajin perak. Tapi untuk sekarang ini mungkin cuma 25% nggak ada itu. Pengrajin sudah lama sekali tidak mendesain, membuat desain-desain baru, padahal mereka secara dari generasi ke generasi mempunyai darah desainer. Sementara sekarang dalam waktu yang cukup lama mereka hanya bekerja sebagai pekerja. I was approached by Yuli, and he's an architect who has been working in Indonesia on slums upgrading projects as well as post-disaster reconstruction projects. And he brought me to this old city, and he said that this is an old city that has a deep meaning in Javanese culture and history, and they need to conserve this village. The first grant we gave Arkom Jogja was for mapping, and from the results of the mapping, the end deliverable at that time was to come up with walking tours. Subsequently, from the results of the mapping, we also found that the silver trade was under severe threat of disappearing. And they came to us actually, they said that they needed help for design and marketing. We started with a workshop that helped them do that. We got a workshop to teach them about design again. And then from there, we developed two things, a brand, which we call Selaka Kota Gede. Selaka is ancient Javanese for silver, and Kota Gede is this place. So that label now is collectively owned by 13 silversmiths. And we work with them to create collections that are consistent, collections that reflect their Javanese heritage, their culture, but at the same time, it's adapted to suit more modern tastes. Bringing them to Kuala Lumpur is sort of like a nice middle point for us to continue this project. So whenever you work with artisans, you find that most of them would not have left their village. And it's really helpful sometimes to bring them to a different setting where they can see how other brands
are selling, how other people may view their culture. And this is really the purpose of this trip to KL, bringing them to a big city to see not only how these things are marketed, but also to share their stories. Saya bangga. 2 tahun untuk melihat hasil masih cukup sulit, tetapi minimal ada yang bisa kita banggakan dari proses ini. Semangat belajar membuat desain yang baru, berinovasi, itu kelihatan sekali bahwa sebelumnya para pengrajin ini hanya berorientasi pada uang. Sekarang mereka mulai berorientasi pada inovasi-inovasi desain. Ini yang paling kelihatan. Soalnya dari Pak Simen kita memang bisa mengetahui bagaimana bentuk yang bagus dan bagaimana cara pencarian bentuk-bentuk ide-ide yang harus kita gali untuk lebih memajukan desain-desain kerajinan. Orderan saya sekarang malah tambah meningkat karena itu salah satunya ilmu yang saya dapat waktu workshop kemarin bisa saya terapkan di situ. Ya, semoga dengan kerjasama dengan Air Asia, dengan bantuan rekan-rekan Selaka, semoga kita bisa lebih memperkenalkan kerajinan perak Kota Gede. Mungkin ini bisa dijadikan sebuah brand tentang Keraton Yogyakarta dan diakui oleh Sultan yang sekarang dan menjadi sebuah desain atau produk-produk yang prestis bagi masyarakat di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita rintis bersama ini nantinya bisa menghasilkan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau itu jelas, saya kepengen generasi muda itu juga bisa belajar. Karena itu kan istilahnya tinggalan nenek moyang yang perlu dilestarikan.